Oke, Bapak dan Ibu, suara saya terdengar nggih? Aman. Aman ya? Dengar. Oke, lagi kita mulai ya. Monggo, monggo. Siap. Nih, Profnya udah datang loh. Oke, kita mulai nggih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Wabarakatuh. pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Widi Astuti, Dr. EG MK, Dr. Gigi MK, Ketua Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Stomo, dan yang kami hormati narasumber luar biasa kita pada pagi hari ini, Prof. Dr. Insinyur Muji Setio STMT, selaku Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan yang kami hormati para wakil ketua, ketua program studi, dan kepala unit, serta Bapak dan Ibu dosen, Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Stomo yang tentunya kami banggakan. Perkenalkan pada hari ini saya Dia Suta, selaku moderator, begitu ya, pada kesempatan diskusi pada hari ini, dan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat untuk mengikuti publikasi Readiness Workshop dengan tema strategi menyiapkan manuskrip yang siap submit ke jurnal internasional yang bereputasi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu Sabtu-Sabtu begitu ya untuk mengikuti diskusi pada pagi hari ini, dan semoga nantinya 2 jam ke depan menjadi waktu yang bermanfaat dan memberikan bekal yang baru bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Oke, sebelum itu kita memulai rangkaian dari kegiatan ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran, keberkahan, serta menjadikan kegiatan ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, izinkan saya menyampaikan susunan acara singkat pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama nanti kita akan ada sambutan dari Ketua Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Stomo, Ibu Widi Astuti DRG MKes, dan kedua penyampaian materi langsung begitu ya oleh aktor utama kita pada pagi hari ini, Prof. Dr. Insinyur Muji Setio STMT, dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, diakhiri dengan foto bersama serta penutupan. Dan nantinya sebelum memasuki acara, marilah kita dengarkan dulu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Widi, Ibu cantik kita, Widi Astuti, Dr. Gigi MKes. Monggo Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bu Suta. Ya, Assalamualaikum, suara saya jelas? jelas, sangat jelas Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hiraubil alamin. Akhirnya pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 ya, Ya, Ibu bulan 27. Juni tahun 2026, kita bisa bersama-sama hadir dalam acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yang sangat kita nanti-nantikan. Terima kasih yang saya banggakan dan tentunya sangat saya hormati Profesor Dr. Insinyur Muji Setio STMT, Guru Besar di Fakultas Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami dari Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Yang saya hormati para wakil ketua dari Stikes, para ketua lembaga, para ketua program studi dan sekretaris program studi, serta para dosen yang ada di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Terima kasih atas partisipasinya, bersedia hadir pada hari Sabtu yang mestinya libur. Mohon maaf. Eh, Tentunya juga terima kasih saya sampaikan ke Bu Sute, ke Dr. Diah Wijayanti Sute selaku Ketua Lembaga Maka Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat yang telah menginisiasi kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pada pagi ini bisa memberikan manfaat dan sumbangsih untuk teman-teman dosen dalam mengembangkan publikasinya ke jurnal internasional. Terima kasih. Pagi ini kita ada acara Publication Readiness Workshop dengan judul Strategi Menyiapkan Manuskrip yang Siap Submit ke jurnal internasional bereputasi. Matur nuwun Prof. Dr. Insinyur Mujo Setio yang telah berkenan untuk menjadi narasumber. Mohon nanti ilmunya dibagikan tuntas kepada teman-teman dosen yang ada di Stikes. Kami ini memang kecil yang ingin menjadi besar tentunya. Kami punya 2 program studi, yaitu satu program studi rekam medis dan informasi kesehatan, dan satu lagi program studi D3 yang rekam medis dan S1 administrasi rumah sakit, dengan total dosen yang ada pada kami 14 orang, ada mahasiswa kurang lebih 260 orang, dosennya ada 14, kebetulan 1 sudah lektor kepala, 9 menjadi lektor, dan 3 adalah asisten ahli. Sedangkan saya ini dosen yang sudah expired, harusnya sudah tidak ada di Stikes ini, jadi sudah nggak ada masuk golongan manapun, karena guru besar tidak, tapi provokator insya Allah di Stikes ya. Terima kasih. Kami atas nama pimpinan Stikes menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Muji yang telah berkenan menerima undangan kami dan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pengalaman dan rekam jejak yang beliau ada bisa disampaikan, ditularkan kepada kami-kami yang ada di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Prof. Muji dan para adik-adik, anak-anakku dosen yang saya banggakan, kami menyadari bahwa institusi kami ini memang kecil sekali, tapi insya Allah semangatnya ingin menjadi besar, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketularan ilmunya dari Prof. Muji. Jadi kami tentunya semangat ini ingin terus berkembang untuk menghasilkan karya yang bermanfaat. Alhamdulillah saya melihat semangat yang tumbuh di antara dosen-dosen kami yang telah memiliki motivasi yang tinggi untuk meneliti, menulis, dan menghasilkan publikasi yang berkualitas. Kita memang masih belajar, kita masih harus saling mencari ilmu, bertanya, tetapi kami yakin bahwa perjalanan kami tentunya akan dilapangkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi besar. Saya kira itu sambutan singkat dari saya. Tentunya saya ingin berharap para dosen-dosen yang hadir pada pagi hari ini, juga ada mahasiswa, saya melihat bahwa tolong ditimba ilmu sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya dari Prof. Muji ini untuk bisa kalian ambil hikmahnya dari apa materi yang telah disampaikan oleh Prof. Muji. Saya kira itu saja. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pertemuan kali ini dengan judul untuk Publication Readiness Workshop dengan judul Strategi Menyiapkan Manuskrip yang Siap Submit ke Jurnal Internasional Bereputasi secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widi, senior kami yang penuh menginspirasi, dan semoga apa yang menjadi harapan Ibu dapat menjadi semangat bagi kita semua begini di Stikes untuk terus meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Oke, kita langsung ke acara inti Bapak dan Ibu. Jadi kalau boleh sedikit cerita, kami di LPPM begitu Prof, kan mau merancang begitu kegiatan, dan teman-teman luar biasa banyak yang mengalami
pengalaman-pengalaman tidak enak gitu pada saat publikasi di jurnal internasional, ada yang belum diperiksa sudah di reject dan lain-lain. Terus kita enaknya berguru dengan siapa ya? Terus kita tuh kompak langsung ke Prof Puji aja. Karena Prof Puji postingan-postingan beliau sangat memang benar-benar membantu kami, Prof. Dan alhamdulillah teman kami yang termasuk saya juga begitu sudah mengikuti tips memilih jurnal, pengalaman menghadapi reviewer gitu ya, strategi publikasi dari postingan Prof Muji, dan alhamdulillah saya ada 2 publikasi yang lolos Q3, Prof. Beneran ini. Alhamdulillah. Jadi acknowledgement-nya ke Prof Muji ini. Jadi biasanya kan kita belajar gitu ya lewat handphone, lewat media sosial, dan alhamdulillah luar biasa dengan kerendahan hatinya Prof Muji, pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Kita bisa berdiskusi langsung dengan Prof Muji. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu yang ada di sini benar-benar memanfaatkan kesempatan pada pagi hari ini dan jangan ragu untuk bertanya karena kesempatan ini sepertinya tidak akan datang untuk setiap hari begitu. Sebelum kita Prof Muji action begitu, izinkan saya untuk menampilkan CV dari Prof Muji. Sebentar. Nggak usah, Bu. Kenapa? Nggak usah. Oh, nggak usah, Prof. Langsung aja ya, Prof ya. Iyalah. Oke. Oke, sudah tahu Prof semua sih sebenarnya gitu. Oke, Prof. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Prof Muji untuk mulai sharing ilmunya, Prof. Monggo, Prof. Waktu dan tempat saya persilakan. Matur nuwun Bu Diah. Saya nggak tahu nyebutnya Bu Diah atau Bu Suta. Dua-duanya bisa, Prof. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Astikes Ibu Astuti ya. Semangatnya luar biasa Bu, matur nuwun, pagi ini sudah menyemangati kita semua, segenap wakil ketua dan struktural yang ada di Astikes Dr. Sutomo. Sugeng enjing sedaya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat gitu. Kita pagi ini diskusi yang santai saja. Nanti diatur saja Bu Dia apakah saya harus presentasi kemudian diskusi atau setiap kali kita slide per slide lalu kita bahas lalu diskusi juga monggo, tidak ada masalah gitu. Intinya kita diskusi ya, mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan insight baru gitu. Saya mohon izin share screen ya Bu. Monggo Prof. Saya ya. Apakah sudah tampil Bu? Sudah. Pangapunten loh Bu, ini saya tuh nggak pandai bikin slide presentasi, jadi isinya cuma putih kayak papan tulis gini aja, nggak apa-apa. Saya akan mulai diskusinya dengan tajuk Scientific Publication, Some Insight gitu. Apa sih sebenarnya publikasi ilmiah itu, kenapa artikel kita itu harus di-reject gitu. Sedangkan mereka itu kan butuh kita, editor itu ngundang kita untuk publikasi, begitu kita submit malah di-reject, berarti ada sesuatu artikel kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi editor. Maka saya akan mulai dari hal yang kecil ini ya, Bapak Ibu semuanya ya. Saya punya Sule ini namanya. Yang ini tiganya sama, disusu kedelai. Yang sebelah kiri ini dijual di pasar tradisional gitu, atau pinggir-pinggir jalan gitu ya. Cuman diikat pakai rubber band ya, pakai karet. Kemudian ini sudah mulai dikemas. Kemudian ini kasih merek, ditempelin di etalase yang berbeda. 3 susu ini isinya sama-sama susu kedelai. Bahkan mungkin yang sebelah kiri ini, yang paling tradisional ini mungkin itu adalah yang nutrisinya itu paling tinggi gitu, karena dia tidak dikasih pengawet atau apa gitu. Nah, sama halnya dengan publikasi, bahwa publikasi pada media lokal, nasional, atau internasional seringkali tidak bergantung pada substans atau materinya, namun bagaimana menyajikan dan membahas materi tersebut gitu. Jadi ini yang saya dapati ya Bu Dia selama saya menulis artikel, kemudian berdiskusi dengan teman-teman editor, teman-teman reviewer. Kadang kita kan juga melihat ya,
masa artikel kayak gini bisa terbit di Q2, Q1, sedangkan artikel saya kok reject gitu. Nah, kemungkinannya adalah barangnya bagus, tapi cara menyajikannya yang kurang seksi gitu. Nah, setiap setiap barang ini, setiap pasar ini, baik yang ditaleni karet ini atau yang dikemas seperti ini atau yang sudah diberikan merek seperti ini, memiliki segmen yang berbeda. Mereka mengambil perhatian dari pasar yang berbeda. Padahal isinya sama, susu kedelai. Nah, tugas kita hari ini adalah bagaimana kita mengemas produk riset kita itu yang awalnya hanya kemasan lokal, ya diikat pakai karet, kemudian akan ditingkatkan menjadi kemasan nasional, dikasih botol terstandar, dan kita akan dorong ke kemasan internasional. Nah, sudah seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, kita harus kembali the original intent of scientific paper. Artikel ilmiah itu adalah media saja untuk menyampaikan gagasan yang novel dan teruji dengan metode pengujian yang unik dan valid sehingga memberikan kontribusi atau wawasan bagi pengembangan keilmuan. Nah, jurnal ilmiah itu wadah dari kumpulan gagasan itu. Nah, untuk disebarluaskan agar diketahui banyak orang dan menjadi petunjuk untuk pengembangan keilmuan selanjutnya. Jadi, kalau kita bicara artikel ilmiah, maka yang akan dicari editor pertama kali adalah gagasan. Yang apa gagasannya? Yang novel atau yang unik dan teruji dengan metode uji yang unik kalau bisa. Jangan menggunakan metode yang standar dengan menggunakan metode yang sudah ada. Tapi cobalah tawarkan metode-metode baru, tambahan-tambahan pengayaan dari metode yang sebelumnya, sehingga ada kontribusi wawasan, kontribusi keilmuan bagi pengembangan keilmuan kita. Apakah itu yang direkam medik dan informasi kesehatan atau yang di administrasi rumah sakit, pasti ada perkembangan-perkembangan itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menulis artikel, pertama kali kita itu harus bertanya, mengapa kita melakukan riset ini? Ini letaknya adalah di paragraf pertama pendahuluan. Jadi rata-rata kalau saya melihat, Budiah dan Bapak Ibu semuanya, artikel yang ditulis oleh dosen-dosen pemula misalnya, itu di bagian latar belakang itu menceritakan yang umum, kemudian ke khusus gitu ya, seperti waktu kita nyusun skripsi atau tesis gitu. Nah, padahal yang dimau oleh editor internasional itu bukan itu. Yang dimau adalah paragraf pertama langsung mengapa kita melakukan riset itu. Berarti problem statement itu harus diletakkan di paragraf pertama pendahuluan. Cerita yang umum di mana ya di laporan riset saja ya, Bapak Ibu, yang cerita-cerita umum itu di laporan riset. Kalau sudah di artikel, paragraf pertamanya justru malah langsung menyampaikan apa pentingnya riset ini, rumusan masalah atau problem statement-nya itu harus diletakkan di paragraf pertama. Nah, lalu diteruskan paragraf kedua dan seterusnya. Ya, ini P2, P3 misalnya. Ini berisi tentang kegelisahan apa yang Bapak Ibu rasakan ketika menulis proposal itu. Apa menulis proposal riset dulu ya. Maaf ini saya koreksi. Ini di sini harusnya. Nah, yang ini masuk ke P1. Nah, lalu berikutnya lagi di paragraf kedua, ketiga, siapa saja peneliti-peneliti yang sebelumnya juga gelisah terhadap masalah-masalah tersebut, ya kan? Nah, logikanya kalau Bapak Ibu itu menulis artikel setelah menyampaikan kegelisahan ilmiah yang ada di paragraf pertama, dilanjutkan dengan siapa peneliti-peneliti yang sebelumnya juga gelisah terhadap masalah itu. Disinilah pentingnya showcase kita itu apakah ada di lokal, nasional, atau internasional. Misalnya ya, Bapak Ibu menyampaikan bahwa ada masalah penting di dalam sebuah rekam medik gitu. Lalu siapa saja yang pernah menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, harusnya yang disampaikan di dalam state of the art, ini namanya state of the art ya di sini SOTA, itu harusnya menyampaikan
hasil penelitian peneliti-peneliti hebat. Misalnya ya sekarang, kalau Bapak Ibu itu ingin menjadi pemain internasional bermain di World Cup yang ada di Amerika, ya mestinya yang disitasi di sini itu ya Ronaldo, Messi dan sebagainya gitu. Jangan yang disitasi Muji, Bagio, Suroto ya nggak masuk gitu ya. Jadi di paragraf kedua ketiga itu editor langsung akan tahu bahwa Bapak Ibu itu sebenarnya pemain nasional, timnas atau pemain internasional Liga Champion. Nah, setelah itu eh, bagaimana kita harus memikirkan kebaruan cara metode dibandingkan yang telah diteliti orang lain. Bagaimana kita melakukan risetnya? Ada nggak cara-cara baru yang kita tawarkan di dalam metode penelitian? Ya, kemudian cerita baru apa yang Bapak Ibu akan ceritakan di dalam pembahasan. Ini harus jadi dulu di sini. Ya, 5 hal ini atau 4 ya, ini bisa digabung nih nomor 1 sama 2 ini. Nah, kalau ini sudah dipegang, gampang nulis artikel ini. Ini sebuah kerangka karangan ilmiah. Cerita baru apa yang nanti akan Bapak Ibu ceritakan. Nah, contoh ya Bapak Ibu ya, ini kita contoh ini bukan yang sebenarnya, tapi karena contoh ya kita diskusi. Sebuah penelitian dilakukan untuk menguji efek obat penurun panas pada anak-anak misalnya. Lalu respondennya 12 anak umur 5 tahunan mengalami demam dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius dan diberikan obat penurun panas paracetamol. Setelah diberikan paracetamol, 9 dari 12 anak sembuh dan 3 anak lainnya tidak sembuh. Nah, menurut Bapak Ibu kalau seperti ini rancangan metode penelitiannya apa? Prepos? Pos. Prepos kan? Iya, Pak. Ya, prepos. Ya, prepos itu. Titik. Ya, sederhana sekali. Lalu menurut Bapak Ibu, kalau hasilnya itu 12 anak itu demam, setelah diberikan intervensi paracetamol yang 9 sembuh dan 3 tidak sembuh, paracetamol itu efektif nggak sebagai penurun panas anak-anak? Bisa disebut efektif. Belum tentu Efektif ya. kan? Efektif. Soalnya Iya. banyak yang sembuh. Iya, jadi secara logika adalah efektif karena banyak yang sembuh. Ternyata Bapak Ibu semuanya, saya hampir melihat bagaimana para peneliti-peneliti muda kita itu selalu terseret pada pembahasan yang mengomentari 9 anak sembuh. Sehingga hasil akhirnya adalah paracetamol itu efektif menurunkan demam anak-anak. Sekarang mari kita coba. Ceritanya apa yang akan ditulis? Kalau cerita tentang paracetamol ini efektif karena menyembuhkan 9 dari 12, ya itu sudah tidak ada barang baru gitu. Semuanya akan begitu. Nah, sekarang mari Bapak Ibu lihat. Ini sambil kita baca pelan-pelan ya, saya juga ikut membacanya. Kalau saya misalnya menulis artikel ini, pembahasannya begini. Dari studi kami kali ini, paracetamol memang menunjukkan efektivitasnya dalam menurunkan demam anak-anak, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2. 75% responden terpengaruh positif oleh reaksi kimia paracetamol tersebut. Nah, setelah itu, ini kan berarti kita memberikan klaim hasil riset ya, sudah dalam bentuk picar misalnya 75% itu sembuh dan 25% nggak sembuh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berikan penjelasan. Mekanisme reaksi paracetamol pada sistem pencernaan anak-anak telah dikaji secara mendalam oleh Retno, Penny, Eka misalnya. Nah, yang dicari editor adalah kata ini Bapak Ibu. Namun demikian, ada temuan menarik dari studi kami kali ini yang belum dilaporkan atau belum diungkap dalam literatur yang kami pelajari. 3 anak yang tidak memperoleh pengaruh positif dari paracetamol tersebut bukan karena tidak ada reaksi kimia dalam sistem pencernaannya. Ada faktor lain yang kami temukan sehingga paracetamol tersebut seolah-olah tidak bekerja. Pertama, pada responden nomor 6. Setelah anak diberikan paracetamol, mamanya sibuk mainan HP
sehingga lalai mengawasi anaknya. Karena merasa tidak diperhatikan, anak tersebut memilih untuk keluar rumah dan hujan-hujanan lebih dari 2 jam. Ya, kedua, pada responden nomor 8 setelah anak diberikan paracetamol, mamanya memarahi terus, membentak-bentak anak tersebut karena secara bersamaan mamanya juga sakit gigi. Ngapunten nggih Bu Dokter Gigi nggih. Nah, bukannya minum oskadon, namun karena saking bingungnya malah minum atau menelan pil KB. Mamanya tersebut sadar, namun tidak berani minum oskadon karena takut kontraindikasi dan rasa jengkelnya dilampiaskan pada anaknya. Ya, ketiga, pada responden nomor 11, setelah diberikan paracetamol, mamanya mengajak ke pasar malam dan masuk ke wahana rumah hantu sehingga anaknya ketakutan. So, Bapak Ibu melihat ini, apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika menulis artikel? Ya, ceritakan yang belum diceritakan orang lain. Itu poinnya ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini kita menuliskan hasil penelitian kami ini mendapatkan bahwa 75% responden terpengaruh positif sehingga paracetamol itu memang terbukti secara efektif. Hal ini sejalan dengan penelitiannya Retno dan sejalan dengan itu nggak menarik. Nah, pembahasan yang bagus bukan yang sejalan, tapi pembahasan yang bagus adalah penelitian kami ini, kami menemukan apa yang kami temukan belum dijelaskan pada penelitian sebelumnya, belum diungkap secara tuntas atau bahkan menyanggah penelitian sebelumnya. Jadi kalau kita fokus pada yang 9 sembuh, ya editor nggak tertarik. Tapi kalau kita fokus pada 3 yang tidak sembuh, maka ini disebut dengan new insight. Nah, nih. Oke, Bapak Ibu ya, ini yang disebut dengan insight baru. Inilah yang disebut dengan kontribusi ilmiah, bahwa yang ditulis saat ini memang benar-benar belum ditemukan alasannya di publikasi sebelumnya. Sehingga hanya penelitian kayak gini, cara pandang kita sekarang jadi berubah ya Bu Dia ya. Iya, Nah, benar. sudah berubah gitu. Nah, oke, sekarang yang kedua nih. Ini kalau ada penyebutan nama, tempat atau nama itu seolah-olah hanya kebetulan saja ya. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah anak-anak di Pegunungan Arjuna rajin mandi atau tidak. Pegunungan Arjuna itu Jawa Timur ya Bu nggih? Iya, Ada toh? Jawa Timur. Ya, oke. Ada. Ya, ini apa ya, analogi aja ya, bukan yang sebenarnya. Respondennya 100 anak-anak disurvei dan hasilnya hanya 40% anak-anak di Pegunungan Arjuna itu rajin mandi. Jadi tiba-tiba kita tuh melakukan penelitian untuk menguji atau menginvestigasi anak-anak di Pegunungan Gunung Arjuna itu rajin mandi atau tidak. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau penelitian seperti ini terus hasilnya ditulis di sebuah artikel, kira-kira nanti atau artikel penelitian seperti ini itu termasuk penelitian skala lokal, nasional atau internasional ya? Lokal aja sih, Prof. Lokal kan? Ya. Wong Surabaya loh neliti ning nggone Pegunungan Arjuna loh. Lokal gitu ya kan? Ya. Jika ditulis sebuah artikel ini cocoknya di mana? Apakah di seminar nasional, jurnal nasional atau jurnal internasional? Datanya cuma 40% rajin mandi dan 60% nggak rajin mandi gitu. Lokal ya Bu ya. Lokal, Ya, di jurnal-jurnal nasional. lokal. Mari kita lihat Bapak Ibu semuanya. Mari ya, saya bacakan pelan-pelan di sini. Hasil dan pembahasan. Kami menemukan, nah cirinya begitu ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menulis hasil pembahasan itu diawali dengan kami menemukan, boleh gitu. Dari 100 anak-anak di Pegunungan Arjuna, hanya 40% yang rajin mandi. Sementara itu, dari sisi geografis, Pegunungan Arjuna merupakan dataran tinggi dengan sumber air alam yang sangat melimpah. Oke, di sini kegaduhan sudah mulai ya. Sumber air alamnya melimpah, tapi kok anak-anaknya nggak rajin mandi. Nah, di sini sudah ada perdebatan. Oke. Fenomena serupa juga terjadi di Mambila, Nigeria, dilaporkan oleh John Obi Mikel. Di La Paz, Bolivia oleh Alvaro Escobar, di Kathmandu, Nepal oleh Rohichan, dan perbukitan Trussell, Australia oleh Tim Cahil. Studi kami kali ini
menyanggah hasil penelitian Zulfikar yang mengklaim bahwa ada hubungan erat antara ketertiban mandi anak-anak dengan ketersediaan air di sebuah area pemukiman. Nah, nih 2022 Pak Zulfikar pernah mempublikasikan paper. Teorinya kalau banyak air maka anak-anak itu rajin mandi. Rajin mandi. Temuan kita kali ini enggak, berarti menyanggah. Nah, masuk sekarang. Kita masuk di apa itu artikel ilmiah ya. Lalu gini, saya tulis analisis lebih lanjut. Selain ketersediaan air, kami menemukan bahwa ada faktor sosial, ekonomi, adat, dan mitos yang sangat berperan dalam ketertiban mandi anak-anak di perguruan tinggi. Dalam kasus kami di Pegunungan Arjuna, faktor ekonomi sangat dominan, di mana orang tua mereka lebih memilih untuk membeli telur daripada membeli sabun dan sampo. Ya, ketiadaan sabun mandi dan sampo ini menjadikan sebagian besar anak-anak di Pegunungan Arjuna tidak rajin mandi, terkonfirmasi oleh 56 responden sebagaimana disajikan pada tabel 2. Bapak Ibu semuanya, yang disebut tabel, grafik, gambar itu hanya alat untuk mengkonfirmasi klaim kita. Ya, bukan ditulis berdasarkan tabel 2, maka bukan itu. Tapi kita harus ubah terkonfirmasi oleh sekian darah disajikan pada tabel 2. Lanjut ya. Di Nigeria, anak-anak dataran tinggi khususnya di Mambila tidak rajin mandi karena mitos turun-temurun dalam tradisi mereka, di mana anak-anak yang rajin mandi akan sulit mendapatkan jodoh. Misalnya, ini contoh saja ya, bukan yang sebenarnya. Sementara itu, beberapa studi melaporkan bahwa anak-anak di Kathmandu, Nepal, tidak rajin mandi karena alasan yang bertolak belakang dengan fenomena di Pegunungan Arjuna. Itu beda, sama-sama tidak rajin mandi, tapi keadaannya beda. Ya, di Kathmandu, anak-anak bekerja sebagai pemandu wisata sampai malam sehingga mereka lupa mandi dan itu menjadi kebiasaan. Ya, padahal sabun ada, air ada, tapi sibuk jadi lupa mandi. Ya kayak kita lah kalau sibuk lupa mandi. Sebagaimana dilaporkan oleh Kumar, aktivitas anak-anak di Kathmandu sebagai pemandu wisata menghasilkan upah sekitar $100 per hari. Nah, kita pun kalau jadi dosen terus penghasilannya $100 per hari ya mungkin lupa mandi ya. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya cara kita membahas. Kalau seperti ini, kira-kira artikelnya mau disubmit ke jurnal apa, Bu? Masih ke jurnal lokal? Enggak, saya internasional aja nilai. Sudah naik kan levelnya kan? Sudah naik levelnya. Nah, datanya sama kan? Iya. Iya, jadi kita kembali lagi ke kasus susu kedelai tadi. Jadi Bapak Ibu semuanya, publikasi pada jurnal nasional, internasional seringkali ya, saya tidak menyebutkan selalu tapi seringkali tidak bergantung pada substansnya, tidak bergantung pada materi risetnya, tapi bagaimana kita menempatkan klaim penelitian kita pada percaturan atau pertandingan internasional. Terlihat di mana bagian pendahuluan, state of the art, dan di bagian discussion, di pembahasan. Lawan kita diskusi, lawan dialog kita itu siapa gitu ya. Kalau kita bicara sepak bola, kemudian lawan diskusi kita adalah pemain PSIS, Persija, Persebaya, Arema, maka kita sedang berdiskusi pada skala nasional. Tapi barang yang sama, teknik pertandingan yang sama, kemudian didiskusikan dengan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lautaro Martinez, dan sebagainya, ini berarti kita sedang diskusi sepak bola internasional. Gitu. Dua case saja dulu. Nah, terus di sini Bapak Ibu harus ketika nyusun artikel tuh harus lengkap. Yaitu konsepnya adalah dua segitiga terbalik ini. Yang pertama, dari aspek deduksinya, ada identifikasi masalah, apresiasi dan kritisi terhadap temuan sebelumnya, yang itu diperoleh dari jurnal-jurnal terpuji, ya, kemudian ada rumusan gagasan, rumusan hipotesis, kemudian ada tahap pengumpulan data, berarti ini sudah mulai induksi ya, induktif gitu, lalu data itu diuji, hipotesisnya diuji,
analisis interpretasi, kemudian ditarik kesimpulannya. Maka di bagian ini yang disebut dengan urgensi riset atau novelty itu paling kuat ketika disajikan di bagian deduktifnya. Kemudian kontribusi adalah ciri dari hadir di bagian induktif yang kuat. Induktif yang kuat itu menghadirkan kontribusi yang nampak. Tuh. Saya pergi ke slide berikutnya atau kita diskusi dulu Bu di tengah ini. Monggo. Boleh diskusi dulu, Prof. Muji, Boleh, boleh, boleh. Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Monggo untuk bisa raise hand terkait apa yang Prof. Muji paparkan barusan. Jadi saya punya gambaran Prof. Jadi rata-rata kita itu udah meng-underestimate penelitian kita. Loh ini kok simpel sekali ya, kok saya ngerasanya nanti kayaknya ditolak deh, kan penelitian cuma case control lah, cuma uji T perbandingan kan. Ternyata kita itu ada kelemahan untuk mengemasnya gitu ya Prof ya. Ya, Jadi ya, kalau seandainya kita nggak mau ningkatin standar ya, ya pastinya cuma di wilayah lokal aja gitu ya. Tetapi ya. nyatanya tadi dari case-nya Prof Muji, begitu ya dari sisi kita menganggap lokal aja itu bisa nanti dijadikan audiens internasional begitu. Oke, wah Betul. ini udah benar-benar itu key yang bisa saya ambil hari ini. Ya. Oke, Bu Lilis, silakan Ibu. Monggo Ibu. Masih mute? Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Suta. Assalamualaikum, Prof. Muji. Masya Allah, saya Waalaikumsalam, Bu Lilis. ini baru beberapa menit sudah kayaknya kebuka. Oh, kayaknya memang Iya harus benar. begitu ya. Karena kemarin tuh apa sih sebenarnya yang membedakan antara em, per- apa artikel yang biasa-biasa saja dengan yang sudah diterima Scopus itu seperti apa sebenarnya? Karena terus terang saya juga malas untuk membaca semuanya, apalagi bahasa Inggris saya itu wis pokoknya wis glosor gitulah, Bro. Eh, Seperti itu. Nah, terus ini tadi saya mendapatkan insight bahwa itu tadi yang dijelaskan oleh Prof. Muji terkait dengan yang dilihat sebenarnya di dalam artikel internasional. Kemudian yang saya tanyakan, Prof, tadi yang terkait dengan di paragraf pertama itu harus berisi masalah. Nah, ini oh, kemarin juga ini saya sedang menyusun proposal disertasi, Prof. Mohon doanya. Itu juga disampaikan oleh PA saya, penasehat akademik saya, kalau awal itu harus masalah dulu memang. Nah, apakah memang model yang seperti ini, kalau dulu kan seingat saya itu ya tadi yang sampaikan Prof. Muji mulai dari umum ke khusus begitu. Nah, apakah nggih. memang sekarang ini sudah bergeser untuk semuanya, tidak hanya untuk artikel, tapi juga untuk karya ilmiah, baik itu untuk disertasi, tesis maupun yang lainnya, apakah memang pergeserannya seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan induksi dideduksi. Nah, ini juga sama. Yang saya pahami dulu memang harusnya apa ya, yang induksi ya. Jadi yang umum dulu, baru kemudian ke khusus seperti itu. Nah, baru yang di pembahasan baru dari khusus ke umum begitu. Apakah ini percampuran induksi deduksi dalam pembahasan itu juga sekarang bergesernya harus seperti itu atau bagaimana? Itu. Dan saya apresiasi Prof. Muji dukung siapa untuk World Cup karena tadi itu kayaknya eh, ini terus ya contohnya itu persepak bolaan sepertinya itu Jangan sampai pendukung ada Messi sejati Ronaldo World nih. Cup ini. Begitu Prof. Muji, Oke. matur nuwun. Nggih, Bu. Jadi yang pertama Ibu sampaikan itu memang betul ketika kita tuh nyusun laporan riset gitu, itu bolehlah setebal apapun gitu. Dari yang umum khusus. Nah, konteks kita diskusi hari ini kan artikel ilmiah yang merupakan brief atau summary dari research report kita gitu. Nah, di laporan risetnya monggo mau dari umum ke khusus, tapi begitu sudah ditulis ke artikel, mulainya adalah dari problem statement, mulainya dari perumusan masalah gitu. Dan masalahnya itu harus objektif. Nanti akan saya jelaskan apa yang disebut dengan masalah objektif gitu, nggih, Bu ya. Kadang-kadang kita itu kalau nulis artikel itu yang disebut masalah itu yang kita permasalahkan gitu. Harusnya itu yang dipermasalahkan orang lain dan kita mencarikan solusinya gitu. Jangan sampai kita keliru bahwa kita itu malah ikut mempermasalahkan gitu. Gitu. Ya. Terus
induktif, logika deduktif induktif itu berlaku Bu dari zaman dulu, ya, dari bagaimana ilmu pengetahuan itu dibuat sampai sekarang nggak berubah gitu. Jadi pertama memang eh, ada masalah, kemudian dari masalah itu kita belajar tentang premis-premis, ya, grand teori, kemudian muncul kerangka konsep, lalu muncul hipotesis. Nah, dari situ setengah kebenaran gitu. Nah, karena setengah kebenaran maka harus diutuhkan kebenaran itu, diujilah dengan metode penelitian, dibuktikan dengan data atau informasi, kemudian disimpulkan. Tetap sama seperti itu, cuman penyajiannya itu yang mungkin sekarang itu lebih berubah ya Bu ya, karena eh, kita jadi bergaul banyak, itu bergaul luas sekarang itu ya dengan masyarakat internasional. Caranya kok begitu gitu. Yang terakhir kalau Piala Dunia saya dari dulu timnya tetap Amerika Latin Bu. Oh, malah yang belum pernah juara ya, Bu Lilis ya. Iya, Argentina ya, Prof, berarti. pokoknya saya tim Amerika Latin aja. Dari Amerika Latin. Mantap, mantap. Oke. Terima kasih, Bagaimana Bu Prof. Lilis? Udah Oke, oke? mantap. Oke, Ya, terima kasih. sukses Nanti disertasinya Bu diskusi lagi Lilis. ya Bu ya. Amin. Oke, Oke, ada Prof. satu Monggo, lagi mungkin, Prof? silakan Bu. Ya, ada lagi untuk topik yang ini Bapak dan Ibu? Kalau tidak kita lanjut ke topik berikutnya. Oke. Oh, oke, saya kira lanjut ke topik berikutnya, Prof. Muji. Oh gitu. Oke, Kalau lanjut, saya coba share screen lagi. Sudah tampak, Bu? sudah aman, Prof. Dah, baik. Kita akan, yang tadi itu hanya pembuka saja, Bu ya. Jadi ini kita sekarang bahas yang ini. Judulnya adalah From Research to Publication, How to Write a Good Article gitu. Nah, saya akan mulai dari ini ya, pendapat atau statement dari namanya itu Peter Tower. Ini adalah editor dari jurnal Karbon. Ini tulisan ini saya ikuti sejak 10 tahun yang lalu, mungkin lebih itu ya, sejak saya ngambil belajar di S3, kemudian kenal apa itu publikasi dan seterusnya, memang saya sering mencari di sini. Nah, saya menemukan Bapak Ibu ini ada tulisan dari Peter Tower ini, editor in chief dari jurnal Karbon. Dia mengatakan 8 reason I rejected your article. Secara terang-terangan dia mengatakan 8 alasan saya mereject artikel Anda. Ini terbit di lamannya Elsevier. Ya. Apa yang pertama, penyebab kegagalan kita publikasi itu adalah gagal pada penyaringan teknis. Yang kedua, tidak sesuai dengan aim and scope. Yang ketiga, artikelnya tidak utuh atau tidak lengkap. Yang keempat, prosedur dan atau analisis datanya bermasalah. Yang kelima, kesimpulannya tidak dapat dibenarkan. Yang keenam, hanya pengembangan kecil dari penelitian lain. Yang ketujuh, tidak dapat dipahami artikelnya. Dan yang kedelapan, tidak menarik bagi editor gitu. Jadi ini menurut si Peter Tower ini. Lalu berikutnya lagi, apa yang disebut dengan gagal pada penyaringan teknis itu gitu. Sebelum masuk ke editor in chief, artikel akan diperiksa dari sisi teknis. Alasan utama penolakannya itu macam-macam, tapi 6 ranking teratasnya adalah ini. Artikel mengandung unsur yang diduga plagiat atau sedang dalam peninjauan di jurnal lain. Sekarang sudah terkoneksi ini editorial manajernya, ya, alatnya itu sudah terkoneksi. Naskah tidak lengkap, bisa jadi kurang elemen penting seperti judul atau apa ini karena ketergesaan ya ketika submit atau salah file juga boleh ya, salah file ketika unggah. Yang ketiga, bahasa Inggris tidak memadai untuk proses review. Yang keempat, gambar tidak lengkap atau tidak cukup jelas untuk dibaca. Ya. Yang kelima, tidak sesuai guide for authors. Dan yang keenam, referensi tidak lengkap atau terlalu lama. Jika artikel kita mengandung salah satu di antara 6 ini, kemungkinan akan rejected without review process. Yeah. Ya. Yang kedua, tidak sesuai aim and scope.
ini juga akan menyebabkan rejected without any review. Data diambil dari operasional hotel. Ya, misalnya penelitian menggunakan jaringan internet hotel sebagai objek studi. Fokus utama penelitian adalah optimasi protokol komunikasi di jaringan internet. Nah, tapi ini fokus utama penelitiannya adalah optimasi protokol komunikasi jaringan komputer, sedangkan penelitiannya diambil dari operasional hotel, disubmitlah ke jurnal hotel, maka tidak sesuai aim and scope. Harusnya tetap ini penelitian tentang operasional protokol komunikasi jaringan komputer, gitu. Walaupun studinya ada di hotel, itu kadang-kadang begitu kesalahannya, ya. Yang ketiga, artikel tidak lengkap, ya. Hanya berisi observasi, bukan studi yang utuh, membahas temuan terkait penelitian di bidang tersebut, tetapi mengabaikan penelitian yang penting lainnya, itu tidak jujur, gitu, dan editornya paham. Ini juga akan langsung rejected. Artikel tidak lengkap, misalnya nggak ada kelompok kontrolnya, ya. Metodologi tidak mengikuti prosedur, atau tidak dapat direplikasi. Analisis tidak valid secara statistik atau tidak sesuai dengan standar bidangnya. Ini juga akan rejected langsung. Yang kelima, ini alasan berikutnya, kesimpulan dapat dibenarkan, ya. Tidak dapat dibenarkan. Argumen tidak logis, tidak terstruktur, tidak valid. Data tidak mendukung. Kesimpulan mengabaikan sebagian besar literatur yang ada. Kalau kita menemukan bahwa telur bebek itu bentuknya kotak, maka itu kan akan menyanggah literatur mapan yang saat ini tersedia, menyanggah fakta. Tapi bisa saja ini diterima jika tersedia data dukung yang sangat memadai. Tapi kalau kita hanya mengatakan penelitian ini menghasilkan bahwa telur bebek menjadi kotak, tetapi di dalam pembahasan, di dalam data tidak ditemukan bagaimana metodenya, tidak ditemukan bagaimana buktinya, maka kesimpulan seperti ini pasti tidak akan diterima. Dan itu banyak yang disebut dengan overclaim conclusion itu banyak. Atau hanya pengembangan kecil dari penelitian yang lainnya diecer gitu artikelnya. Nah, kalau seperti itu jurnal-jurnal yang bagus tidak mau. Artikel tidak dapat dipahami, bahasa, struktur, gambar sangat buruk sehingga kualitasnya tidak bisa dinilai. Ya. Dan yang terakhir artikelnya tidak menarik gitu. Ya, tidak memiliki nilai atau hanya sedikit menarik bagi bidang tertentu, pertanyaan penelitian tidak relevan dan tidak menarik bagi pembaca jurnal yang dituju. Ini juga langsung auto rejected. Nah, tulisan kedua yang saya dapat adalah tentang the 8 main reason I accepted a paper. Ini ditulis oleh Thorsten Piper yang juga dulu pernah dimuat di lamannya Elsevier. Jadi di sini 8 alasan mengapa mereka menerimanya. Yang pertama, memberikan wawasan pada isu penting. Wawasan baru, ya. Apa yang disebut wawasan baru? Menyampaikan cerita yang belum pernah diceritakan orang lain. Lalu bermanfaat bagi pengambilan keputusan penting. Baik itu government, NGO, dan sebagainya, atau company, itu bagus. Ya. Mengembangkan atau memajukan teori, jelas, ya. Memunculkan pertanyaan baru yang penting. Nah, ini yang Bapak Ibu harus cek. Riset yang bagus itu yang utuh tapi nggak selesai, ya. Jadi bagian akhir itu memunculkan pertanyaan baru yang penting sehingga ini akan menginspirasi orang untuk riset. Kalau di sini riset, artikel ini sitasi. Nah, jurnal metrik terjadi, meningkat. Metode yang digunakan tepat, oke. Metode yang diterapkan ketat valid, terhubung dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini loh, terhubung dengan penelitian sebelumnya. Artinya ini akan memberikan pengakuan ke penelitian sebelumnya. Ya, sitasi, membentuk satu rangkaian pengembangan ilmu pengetahuan baru. Ditulis dengan jelas, logis, dan mudah dipahami. Ingat, artikel yang bagus adalah yang mudah dipahami. Namun, membuat artikel yang mudah dipahami itu adalah hal yang paling sulit. Oke, ya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya saya ingatkan,
artikel yang bagus adalah artikel yang mudah dipahami. Tapi membuat artikel yang mudah dipahami adalah bagian paling sulit ketika kita menulis artikel tersebut. Gitu. Kata-kata hari ini. Nah, maka Bapak Ibu semuanya yang disebut dengan menulis artikel itu adalah mengembangkan identitas keilmuan. Itu, oke. Maka artikel yang ditulis itu harus memberikan kontribusi, dicirikan dengan hadirnya kebaruan dan enak dilihat dan enak dibaca. Intinya begitu, oke. Artikel yang bagus itu enak dilihat dan enak dibaca. Ini pernah kita bahas ini di beberapa podcast saya ini terkait dengan tulisan Inul Daratista, Agnes Iya. Monica, dan seterusnya. Ini saya lewati saja. Nah, mengapa jurnal-jurnal itu kemudian sekarang ada yang banyak didiskontinue? Karena fokusnya adalah untuk kepentingan mereka, kepentingan pribadi dan dengan mengorbankan keilmuan gitu. Nah, apa yang disebut dengan jurnal yang berpotensi untuk didiskontinue itu pasti kualitas substansinya tidak menjadi prioritas gitu. Metodenya tidak akurat, nggak ada bobot ilmiah, jumlah terbitannya banyak dengan kualitas rendah. Tidak ada review atau review palsu. Nih, ada Bapak Ibu seperti ini. Citasi tidak akurat. Dan paling kelihatan nanti di kualitas terbitan itu tidak rapi, tabelnya terpotong, resolusi gambar rendah, tabel tiba-tiba muncul, tipografi tidak seragam, ada banyak salah ketik, bahasa kacau, dan editorial historinya tidak masuk akal. Submit tanggal 6, di review tanggal 7, diterima tanggal 8. Di bulan yang sama itu nggak masuk akal. Maka Bapak Ibu ketika kita ingin menulis artikel, sebagai misalnya di antara kita ada yang peneliti pemula, saya lebih menyarankan Bapak Ibu itu untuk memilih jurnal-jurnal yang baru diindeks di Scopus ya, baru diterima di Scopus. Gitu. Nanti kalau ada waktu kita praktekkan, itu lebih memberikan peluang ya bagi kita daripada kita itu menulis atau mengincar pada jurnal-jurnal yang sudah mapan atau established jurnal. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin publikasi di jurnal internasional, itu bagi sisi penulis kan yang penting ditulis, submit, dan accepted, ya kan? Nah, bagi editor, ketika mengaccept, menerima untuk publikasi sebuah artikel itu adalah beban moral bagi mereka kan? Itu. Ketika sudah diterima, editor akan melihat apakah ini ada yang baca nanti, apakah ini ada yang mensitasi, dan seterusnya. Sehingga harusnya ketika kita ingin submit artikel ke jurnal internasional itu kita harus berpikir jurnal ini juga harus berkembang. Maka kalau jurnal ini berkembang, tulisannya harus bagus gitu. Ini adalah persyaratan sebuah jurnal untuk bisa diinklusi di Scopus. Salah satunya adalah ini ya, readability of article, ya kan, clarity of abstract dan sebagainya, diversity, geographical diversity of the author dan sebagainya. Nah, kalau begitu, kenapa sih kita nggak ikut itu aja kalau nulis artikel ya yang bagus, ya. Bahasa Inggrisnya bagus, syukur-syukur berkolaborasi dengan dosen, dengan kolega, dengan di luar negeri, itu kan akan meningkatkan value dari jurnal gitu, sehingga saling memikirkan gitu, ya kan, memastikan bahwa ini ketika terbit nanti akan tersitasi gitu. Jangan sampai kemudian artikel kita menjadi beban di jurnal itu. Nah, untuk bisa artikel kita tersitasi ya syarat-syarat tadi itu harus terpenuhi ya. Yang mudah dipahami, memberikan insight baru, memunculkan inspirasi untuk riset lanjutan dan sebagainya. Pun sama di Web of Science. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini contoh jurnal yang kriteria jurnal di Skimago Journal Ranking itu dia ditampilkan jurnal yang bagus itu yang green area ini besar ya. Cited dokumennya itu harus jauh lebih banyak dan yang merah uncited dokumennya itu semakin menurun. Ini jurnal yang bagus. Nah, kalau artikel kita itu harus bisa
meyakinkan editor bahwa, hey editor, ya, saya submit artikel loh dan saya memastikan kepada Anda artikel kami nanti akan masuk ke area hijau, area cited document. Karena ini menarik sekali dan seterusnya. Lalu sekarang cobalah kita ini, jurnal itu diukur juga dengan female authors. Gitu. Ada ukuran, ternyata jurnal yang bagus itu sekarang yang tidak membeda-bedakan ya. Jadi dulu sebenarnya tidak boleh membedakan antara author perempuan dan author laki-laki. Tapi sekarang female authors itu ditampilkan. Terus berikutnya lagi, dokumen cited bagi public policy. Mungkin nggak jurnal artikel yang kita tulis itu bisa saja ini akan disitasi bagi atau memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik. Gitu. Nah, yang terakhir ini ya, Bapak Ibu ini lihat nih, ada kriteria baru nanti di Simago ranking, yaitu related to SDGs. Maka kalau kita menulis artikel, sebaiknya diarahkan juga bahwa ini juga ada kontribusinya ke SDGs. Ini kalau sudah ada coming soon ya pasti tidak waktu lama nanti akan muncul di sini. Ya. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau kita nulis artikel tadi sesuai dengan tema diskusi kita di pagi hari ini adalah bagaimana kita menyampaikan atau menulis artikel yang ready to submit, ready to accept gitu ya, atau ready to publish, maka tiga ini tidak boleh ditinggalkan nih Bapak Ibu, antara novelty, kontribusi, dan presentasi. Tiga-tiganya ini harus menjadi bagian penting dalam artikel kita. Novelty-nya tinggi, kontribusinya nyata, dan presentasinya nilai 10, itu bagus. Nah, cuman sulit sekali ya menyajikan artikel sekelas ini gitu. Biasanya ya artikel kita itu jatuh di tengah-tengah gitu ya di sini. Ada novelty-nya, tapi kontribusinya nggak nampak, bahasa Inggrisnya kurang bagus dan seterusnya, sehingga nilainya di area ini. Nah, area ini disebut dengan area yang akan masuk ke peer review proses. Di sini direview supaya nanti menuju ke accepted area. Dalam konteks ini, proses review dalam jurnal itu sebenarnya adalah niat baik pengelola jurnal dan reviewer kepada autor untuk mengingatkan ketika ada kekeliruan, meningkatkan kualitas dan keakurasian, menjamin integritas data dan informasi dan seterusnya, agar artikel yang kita tulis itu menjadi lebih bagus, naik kelas. Sayangnya Bapak Ibu semuanya, banyak autor itu ketika dapat review banyak itu bukan berterima kasih pada reviewnya, tetapi ngedumel itu. Review bagus kok, masih dapat review sebanyak ini. Padahal niat mereka itu baik, ingin menyelamatkan kita sebagai autor gitu, supaya artikel kita naik kelas dari yang misalnya di Kartesian 765 menjadi artikel yang kelasnya 888, novelty-nya tinggi, kontribusinya nyata, dan presentasinya bagus gitu. Nah, ini adalah sikap-sikap mental yang harus menjadi kebiasaan kita, bahwa ketika artikel kita submit kemudian dapat review, artinya banyak orang baik yang sedang berbuat baik untuk kita gitu. Lalu berikutnya lagi ini ya tadi sudah dibahas di mana kita menempatkan novelty. Novelty yang bagus itu ketika ada di gagasan. Nah, ini adalah novelty, karakteristik novelty untuk disertasi doktor ya. Bahwa novelty-nya ada di gagasannya. Benar-benar ini penelitian baru. Jika kita tidak menemukan, kan tidak terus ya, setiap kali kita meneliti pasti novelty-nya di gagasan, terus itu kan ya mungkin bagi mereka yang sangat fokus ke penelitian bisa. Jika ini tidak, kita masih bisa di sini novelty-nya di bagian metode. Gagasannya biasa, tapi dibuktikan dengan cara yang berbeda atau cara yang unik, sehingga ada wawasan baru di bagian pengembangan metode penelitian. Di bagian metode,
mungkin juga tidak novel ya, kita masih menggunakan metode baku, kita masih punya kesempatan Bu Dia di bagian bagaimana menyajikan hasil yang benar-benar baru. Hasilnya kalau dulu untuk membuktikan ini hasilnya berupa hasil survei, pre-post tes. Sekarang beda lagi. Selama proses itu diberikan satu dokumentasi menggunakan CCTV, sehingga hasilnya itu yang awalnya hanya angka-angka di dalam tabel, karakter respon dan sebagainya, sekarang berubah lagi menjadi visual dan sebagainya. Itu juga bagus. Jika mungkin tidak memungkinkan lagi, saya juga nggak bisa menyampaikan hasil yang wow gitu ya. Paling tidak dibahas dengan cara-cara baru untuk membangun sebuah cerita baru yang sama sekali belum pernah diceritakan di paper-paper sebelumnya. Contoh tadi yang 3, paracetamol, mandi atau tidak. Sebenarnya saya mengambil contoh yang paling ekstrim untuk menyemangati kita semua. Kalaupun kita tidak punya gagasan riset yang bagus, tidak boleh berhenti risetnya. Kalaupun metode yang kita tahu hanya metode pre-post atau metode survei, tetap harus lanjut risetnya. Kalaupun datanya hanya bisa disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik yang seadanya, tetapi kita masih punya kemampuan atau memiliki peluang untuk menceritakan dengan cara-cara yang belum pernah diceritakan orang lain. Itu poin saya tadi memberikan contoh-contoh itu nggih Bapak Ibu nggih. Kontribusinya di mana? Nah, di sini ya. Bapak Ibu kalau nulis artikel nanti dihubung-hubungkan juga ya dengan SDGs gitu. Walaupun tidak dituliskan SDGs berapa gitu, tetapi kalau lebih bagus lagi adalah di dalamnya itu apa gitu. Di bagian ini, di pendahuluan ini juga boleh disampaikan kontribusi atau di bagian kesimpulan. Ya. Maka di dalam kontribusi riset itu ada 3 sebenarnya. Ada pengantar kontribusi, penjelasan kontribusi, dan penegasan kontribusi. Di bagian pendahuluan itu pengantar kontribusi. Artikel ini atau riset ini nanti akan memberikan perspektif baru di dalam sebuah pembuktian atau dalam transfer data, rekam medik, dan sebagainya. Lalu apa artinya didiskusikan? Kalau ini riset ini diimplementasikan, maka apa efeknya dan penegasan kontribusi di sini. 3 hal itu. Lalu setelah itu yang penting lagi adalah kebahasaan, itu strukturnya, flow, akurasinya, pemilihan kata dan frasa, penyajian gambar dan tabel yang bagus. Nah, ini contoh-contoh ya. Kemarin ini saya habis mengisi di satu prodi perhotelan ini. Rata-rata kesalahan kita itu nulis ini dulu nggih Bapak Ibu nggih. Abreviasinya dulu baru dijelaskan. Nah, yang benar itu adalah lengkap baru abreviasi. Oh. Ya, itu. Lalu hal-hal kecil kayak gini ini bagi editor itu sudah sangat membuat boring. Akan menilai autornya itu nggak serius gitu. Atau autornya tidak memperhatikan standar-standar internasional. Contoh misalnya, jarak antara hotel dengan pantai 5 km. K-nya ini harus kecil. Ya. Yang kedua, misalnya menulis derajat Celcius. Nih, temperatur tubuh terekam derajat Celcius. Menggunakan angka 0 yang di superscribe itu loh, Bu. Yang ngetik di MS Word itu ada tulisan kecil ini ya. Itu salah. Yang benar adalah derajat Celciusnya itu insert simbol yang Oke, yang di pojokan itu ya, Prof. Ya, hal-hal kayak ini akan jadi masalah besar. Yang keempat nih, kita sering nggak ngeh ya, standar internasional menuliskan persen itu nempel, nggak ada spasinya. Nah, ini ya, ini nggak boleh. Berikutnya lagi, ini juga kesalahan kita sering. Kita itu selalu ketika ada titik 2 itu ada spasinya di sini nih loh Bu. Padahal harusnya yang benar adalah titik 2 harus menempel pada huruf terakhir kata terakhir. Nah, kayak gini itu sudah menjadi bagi editor itu ini kok nggak serius sih gitu. Autor ini nggak mengikuti author guideline.
atau tidak mengikuti internasional standar atau tidak mengikuti universal rule gitu. Berikutnya lagi ini misalnya ada gambar. Ini kesalahannya sederhana Bapak Ibu nggih. Ya, ini kalau kita menyebutkan gambar atau tabel itu tetap G-nya atau T-nya besar nih Bapak Ibu nggih ini ya. Ini kan sederhana sekali gitu. Kadang-kadang kita menuliskan sebagaimana disajikan pada gambar 5 itu kan seolah-olah nggak salah, tapi ini salah gitu. Harus dia adalah G-nya besar. Begitu tabel juga sama. Yang berikutnya lagi penyajian tabel, ini tabel zaman dulu ya, ada vertikal line seperti ini nggak perlu ini Bapak Ibu nggih. Ini sudah nggak perlu lagi. Cukup ya ini aja garis yang mengapit header sama bagian akhir, lebih rapi. Lalu ini gambar, kalau gambarnya terlalu kompleks, tolong diberikan angka saja di sini. Ya, mengapa harus angka? Kalau terjadi atau huruf boleh, kalau terjadi salah ketik di sini, ini kan harusnya gambar, maka akan mengubah gambar. Tapi kalau ini salah ketik ya tinggal diganti aja di sini. Dan jangan pernah Bapak Ibu memasukkan keterangan gambar pada gambar yang sudah ada. Misalnya gambarnya sudah ada seperti ini. Lalu Ibu akan menambahkan di sini itu keterangan misalnya A7, A7B gitu. Lalu caranya adalah insert shape kemudian shape itu di dalam MS Word. Kadang kita kalau kayak gitu ketika di enter itu tulisannya tidak turun tapi gambarnya. Iya benar. Nah, di dalam aturan main jurnal internasional atau jurnal nasional yang bagus, seluruhnya ini harus dalam satu kesatuan. Jadi gambar dan semua keterangan di dalamnya harus dalam bentuk single file. Jangan sampai begitu ya, Prof. Iya, jangan sampai gambarnya ini bisa dipecah-pecah. Enggak, ini gambarnya harus utuh satu. Di sini ada tulisan apapun ya harus utuh gitu, tidak boleh dia dipisahkan. Nih, saya masih menemukan lagi ada grafik yang ada judul grafiknya kayak gini. Tidak boleh. Ini larangan, Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi lalu garis ini juga buatan boleh untuk internasional jurnal. Tidak lazim. Maka garisnya yang boleh hanya yang di sini. Dan sebaiknya legend ini harus masuk ke sini. Nah, harus di sini. Bukan di kanannya kayak gini. Ini di sini ada 0, 200. Kita tahu bahwa ini adalah jumlah peserta, tapi di sini harus ada tulisannya ini apa. Di sini kita tahu bahwa 2012, 13 itu pasti tahun, tapi ini harus jelas ini tahun. Jadi semua keterangannya nih, garisnya yang benar, hanya garis di dalam area ini, tidak ada lagi garis yang di luar sini, tidak ada lagi judul grafik, ya kan? Semua ini harus jelas, temperatur atau apa, di sini time dan semuanya harus jelas. Kadang-kadang kan kita itu enggak ya, apalagi datanya dari Excel, variabelnya 2, pasti warna yang timbul kan warna ini, merah ini sama aja. Ya, ya harusnya pakai Excel ya pakai Excel, tapi diubah itu supaya menjadi lebih cantik. Benar. Nah, yang berikutnya lagi sering kita itu menyebutkan ini tabel di bawah ini, grafik berikut, tabel di atas. Dalam publikasi internasional, mboten pareng. Semuanya harus jelas, tabel 4 menyajikan apa, disajikan pada tabel 7 dan seterusnya. Nah, kayak gini ya, mboten pareng nih Bapak Ibu nggih. Di bawah ini merupakan tabel apa, ini nggak boleh. Nih, tabel kayak gini. Ini juga kesalahan umum ini Bu, ya. Di sini udah katakan total number of student. Di sini ya. Di sini masih ada student. Salah nih nggak boleh. Di sini udah bilang percentage. Di sini masih ada persen. Boten parang. Kalau di sini sudah mengatakan the total number of student, maka di sini cukup angkanya, di sini cukup angkanya. Nah, ini disebut dengan redundant statement. Itu juga nggak boleh. Nih, ada grafik yang nggak rapi, ya kan? Ini sudah membosankan sekali ini bagi editor kalau kita sampai kayak gini ya. Ini ada yang nempel hurufnya, ini nggak boleh.
sama sekali tidak boleh ketika kita menulis text box begini dan nempel atau menyeberangi gini, nggak boleh. Harus rajin. Ini ada panah yang nempel, ya, ada yang tidak nempel. Nah, ini buatan parang, ini tidak nempel, nggak boleh. Kita sebagai pembaca aja udah males banget ya kalau Ya, lihat yang nggak rapi ya, Bro. editor, ya kan. Apalagi editor. Nah, sekarang saya akan memberikan tips ya sebagai oleh-oleh kepada Bapak Ibu di teman-teman di Stikers di Surabaya, bagaimana kita menyusun artikel yang akuntabel. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, kalau nulis artikel mulainya dari mana nih? Kalau kalau saya dari mana yang bisa dulu? Hmm, oke. Kadang juga nggak berurutan begitu. Ya, oke. Ini saya belajar dari Angel Borja ini ya. Ini editor jurnal di Elsevier. Yang pertama, tampilkan hasil penelitian. Boleh dalam tabel, belum boleh dalam bentuk grafik, atau apapun. Ya, itu dulu. Dibuat yang tadi, kalau tabel ya yang bagus, kalau grafik ya yang bagus. Seperti contoh tadi. Kalau sudah, berikan arti temuan tersebut. Bahas secara mendalam, komparasikan dengan temuan sebelumnya, apakah sudah menunjukkan kemajuan. Nah, seperti tadi kita bahas yang apa, paracetamol sama pegunungan Arjuna tadi, kalau dirasa belum memberikan insight baru, jangan pernah berpindah. Harus apa artinya, komparasikan dengan temuan periset-periset sebelumnya, dan apakah sudah ada menunjukkan kemajuan. Jika sudah, ketahuan tuh tadi. Eh, yang terjadi di Kathmandu itu, yang terjadi di Arjuna itu berbeda keadaannya dengan di Kathmandu. Karena apa? Yang di sana itu karena faktor ekonomi, karena faktor apa? Yang di kita faktor sosial dan sebagainya. Yang di mana klaim ini belum pernah ditemukan di satu pun penelitian yang pernah ada. Setelah itu simpulkan apa artinya, ya, diberikan kesimpulan, apa kontribusinya tadi, kontribusi riset ditulis di sini. Cek apakah tujuan terpenuhi, jika sudah, tulis metode. Mengapa metodenya harus ditulis setelah hasil dan pembahasan? Supaya di sini metode itu kan sesuatu yang sudah dilakukan ya. Ketika kita sudah mendapatkan hasil kan kita berarti sudah dilakukan. Sehingga menulis metode penelitian itu harus dalam past tense nggih, Bu Suta nggih. Kami telah ini, data telah kami ambil dari Rumah Sakit Dr. Sutomo pada tanggal sekian. Kami telah melakukan apa dan sebagainya. Ya. Telah semua. Tuh. Pastikan metodenya unik, dapat dilakukan ulang oleh orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dapat ini, gelondongan ini, Bapak Ibu nggih, artikel Bapak Ibu sampun 70 sampai 80% sudah jadi. Jadi kalau Bapak Ibu nulis artikel, sudah bisa menampilkan hasil, sudah bisa memberikan arti temuan, sudah bisa mengkomparasikan dengan temuan orang lain, menunjukkan kemajuan, sudah disimpulkan, maka Bapak Ibu sudah boleh piknik, nongkrong di mall dan sebagainya. Karena sudah selesai. Itu. Baru nanti dilanjutkan. Kalau itu sudah dilanjutkan kapanpun bisa. Oke. Setelah itu buat introduction yang mengantarkan pembaca untuk sampai pada kesimpulan riset. Jadi ketika kita nyusun introduction, pikiran kita itu kesimpulan risetnya itu apa, dan bawa pembaca untuk setuju pada kesimpulan kita. Maka kesimpulan yang baik itu kira-kira begini. Dia akan bicara, nah bener kan dugaanku gitu. Nah, buat abstrak, buat judul yang seksi, yang menarik, boleh dengan kalimatannya juga boleh. Setelah itu cek and recheck citasi. Ini hati-hati karena citasi itu walaupun sudah pakai software, itu ternyata ditemukan paling banyak mistake itu malah di citasi. Ya.
Terus berikutnya lagi buat acknowledgement ya, tulis acknowledgement-nya dan tulis artikel sesuai guideline for author, buat cover letter surat lamaran. Kalau Bapak Ibu itu nulis artikel itu pakai surat lamaran ya, jangan hanya submit aja gitu. Lalu baru submit paper. Lalu setelah submit jangan berhenti bergegas untuk melanjutkan riset lainnya supaya cycling. Kalau bisa artikel yang di editorial itu ada 3, ada 4, tapi risetnya tetap jalan gitu. Sehingga dengan cara seperti itu Bapak Ibu akan menjadi peneliti yang hebat. Peneliti yang mapan itu peneliti yang tidak sakit hati ketika di reject karena stok kita banyak gitu. Ya, kalau kita cuma punya satu artikel di submit reject baper, nah itu berarti kita masih harus banyak meluangkan waktu kita untuk berada di laboratorium. Peneliti yang mapan itu di reject ya, pokoknya nggak ganggu selera makan. Nah, Bapak Ibu, kalau tandanya peneliti hebat itu kalau dapat rejected atau rejection letter dan selera makan tidak terganggu itu sudah bagus. Ya, artinya stok artikel kita di editorial itu banyak gitu ya, di jurnal itu banyak. Lalu penyebab kegagalannya, sebagian penulis menganggap jurnal ilmiah itu tempat melaporkan data, mengabaikan pikiran kritis, sering bahwa data itu segalanya. Enggak, data itu fungsinya hanya sebagai bahan verifikasi saja. Datanya sedikit tapi pembahasannya bagus, itu lebih bagus daripada yang datanya banyak tapi sama sekali tidak dibahas. Ya. Nah, dalam editor itu akan menilai yang disebut dengan bobot ilmiah, Bapak Ibu. Bobot ilmiah itu adalah gabungan antara deduksi plus induksi. Nah, nanti saya akan kirim ke Bu Diah itu namanya itu MRL, Bu, Manuscript Readiness Level, tapi bentuknya Excel aja ya. Silakan nanti diberikan stickers Dr. Sutomo gitu. Isinya kayak gini, yang tadi saya ceritakan itu udah saya buat kayak macam TKT gitu, Bu. Jadi TKT ya? ya, nanti Oh, TKT tapi untuk artikel namanya itu Manuscript Readiness Level, seberapa robust artikel yang Bapak Ibu tulis atau seberapa kuat artikel yang Bapak Ibu itu bisa diukur di sini. Contoh ya, level 1 itu hasilnya sudah dalam bentuk tabel ya kan. Jika sudah dalam bentuk tabel, data dalam tabel sudah dihasilkan dengan benar menggunakan satuan internasional dan seterusnya. Nanti ada checklistnya sudah atau belum gitu. Jika dalam bentuk gambar, gambar sudah dihasilkan dengan benar, semua komponen diberikan bla bla bla. Nanti kalau ini oke, lanjut ke question 2. Ya. Ada paragraf pengantar yang menjelaskan temuan penting dalam tabel dan gambar tersebut. Jangan sampai hasil dan pembahasan langsung tabel atau gambar, nggak boleh. Harus ada paragraf pengantar sebelum gambar dan tabel itu muncul. Ingat, dalam dunia publikasi, gambar dan tabel adalah instrumen pendukung klaim penelitian. Tuh, hanya instrumen pendukung saja. Nah, kalau ini centang, oke, masuk ke berikutnya. Pembahasan. Nah, autor memberikan argumen terhadap hasil penelitian yang telah diklaim, ada penjelasan sebab akibat yang dirangkai dalam cerita baru. Lolos. Autor sudah membuat dialog menghubungkan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilaporkan peneliti-peneliti dalam jurnal-jurnal terpuji ya di pembahasan harus menggunakan jurnal-jurnal terpuji pada skala global. Lolos lagi. Autor telah menuliskan penguatan atau penyanggahan terhadap argumen yang sudah ada secara santun sehingga kontribusi riset nampak. Nah, ini tadi kan penjelasan kontribusi itu di sini. Gitu. Lalu kesimpulan, ada 2 bagian. Bagian awal kesimpulan menyampaikan temuan penting dari pembahasan, sudah ada. Bagian akhir menyampaikan implikasi riset, batasan atau petunjuk untuk riset lanjutan. Ingat ya tadi yang disampaikan oleh siapa di editornya di Elsevier itu kan harus memberikan petunjuk bagi riset lanjutan. Ada metode penelitian, ada penjelasan tentang cara bagaimana penelitian itu dilakukan. Oke. Ya, bagaimana cara validasi data atau informasi yang terkumpul? Ini banyak yang lewat loh ini. Oke. Metode dapat direplikasi. Jadi ketika Bapak menyusun metode penelitian,
tolong teman dekat ibu itu suruh baca. Ini kamu paham nggak? Ini mungkin nggak diulang. Oh, iya harus bener. Nah, oke. Pendahuluan ini 5 komponen harus ada. Pertama disebut dengan headline atau master of paper. Ada masalah penting yang diangkat dalam riset, masalahnya harus objektif, dipermasalahkan oleh peneliti dalam jurnal-jurnal terpuji, atau dilaporkan oleh lembaga riset bereputasi, bukan dipermasalahkan oleh penelitinya. Oke, berarti paragraf 1 harus ada beberapa citasi. Iya, gitu. Karena di situ menyampaikan bahwa ini tidak dari kita, tapi yang menjadi yang disebut dengan ongoing debat atau ongoing discussion. State of the art berisi rangkaian cerita tentang upaya-upaya dan hasil yang dilaporkan oleh peneliti lain di jurnal-jurnal terpuji untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan pada 5.1. Nah, ini hubungannya dengan atasnya ini. Apa toh yang sudah dilakukan orang? Gitu. Setiap referensi harus diberikan apresiasi dan kritisi. Bukan sekedar kataloging sitasi. Harus satu-satu di sini. Nggih, Bapak Ibu, nggih. Penelitian ini pertama dilakukan oleh Bu Astuti, hasilnya begini, bagus, tapi kemudian dilanjutkan lagi oleh Bu Diah dengan menambahkan ini, hasilnya bisa meningkatkan ini, tapi gitu. Dilanjutkan lagi, tapi nah kita ini merangkai tapi, namun demikian, namun demikian, namun demikian, however di situ lolos. Lanjut, ada riset gap, ada pernyataan terkait sesuatu yang luput dari penelitian-peneliti sebelumnya atau potensi yang tersedia. Dari semua peneliti itu hanya membahas ini. Padahal ada satu loh potensi ini sebagai variabel yang berpengaruh penting yang harusnya tapi belum pernah dilakukan. Nah, riset gap misalnya. Novelty, gagasannya apa? Jadi konsepnya yang jelas didukung dengan teori mapan. Kalau ini ditambahkan variabel ini, maka ini akan bereaksi dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, itu disebut dengan konsep. Lalu ada tujuan. Oke, sudah. Buat judul. Nah, judulnya bagus. Nama-nama penulis sudah dicantumkan dengan benar. Oke. Highlight jika dipersyaratkan. Oke, jika tidak dipersyaratkan sudah nggak usah. Abstrak sudah. Ya, ini abstraknya. Jadi abstrak yang bagus itu informasinya lebih luas dari judul, namun harus lebih sempit dari body text supaya orang membaca abstrak penasaran masuk membaca artikel gitu. Lalu keywordnya harus searchable. Jadi kalau Bapak Ibu nyusun keyword, tolong deh satu-satu masukkan ke Google dipahami atau enggak. Lah kalau enggak searchable nanti nggak akan ditemui dalam pencarian semantik mesin pencari. Kalau nggak ditemui, yang membaca sedikit. Kalau membaca sedikit, yang mensitasi sedikit. Gitu. Lalu referensi ya harus akuntabel dengan body text, ya ditulis dengan software kalau mau bagus, ya ditulis dengan benar, lengkap, seragam sesuai style jurnal. Paling tidak 80% referensi dari jurnal-jurnal terpuji dan mutakhir. Lalu buat acknowledgement ada statement research funding-nya, ya ini penting. Lalu ada ucapan terima kasih kepada orang atau pihak yang membantu riset, namun kontribusinya tidak cukup untuk dicantumkan sebagai autor. Misalnya hanya laboran yang cuman bantu ambil data ya, sebenarnya mereka cukup di acknowledgement, bukan di autor. Setelah itu jadi belum boleh disubmit. Bapak Ibu semuanya harus ada yang disebut dengan pre-submission checklist. Nama paper harus dicek readability-nya. Paper telah dilakukan pengecekan kebahasaan, proofread. Ya, oke, ya. Setelah itu harus diperiksa keterbacaannya versi printed atau PDF view. Nah, dulu kalau saya nulis paper jadi saya print, memastikan pada versi printnya bisa dibaca. Kalau enggak sekarang di PDF kan. Nah, PDF-kannya pakai PDF yang kualitasnya paling rendah. Nah, itu harus bisa dibaca gambar-gambarnya. Paper telah dilakukan scan similarity. Nah, misalnya ditetapkan di bawah 15%. Oke.
bebas plagiasi. Semua statement yang bukan merupakan karya asli autor telah dicantumkan citasinya. Oh, sudah ada semua. Oke. So, apakah selesai? Belum. Setelah itu baru kita milih jurnal. Jurnal yang dituju, kita tahu karakteristiknya seperti apa. Jangan sampai salah aim scope, jangan sampai salah tipe paper dan sebagainya. Ditulis dengan guide apa sesuai dengan guide for author. Oke. Bikin cover letter kalau sudah ya. Cover letter telah mencantumkan nama editor. Oke, ada statement judul manuskrip, nama jurnal tujuan dan statement keaslian. Oke, cover letter telah mencantumkan pentingnya manuskrip ini dipublikasikan dan ditandatangani. Apakah ini sudah cukup? Belum. Belum. Disebut dengan author declaration. Di dalam paper yang disubmit itu ada file terpisah, nanti disubmitkan juga statement bebas konflik interest atau dimasukkan juga di paper juga boleh. Cuman untuk yang blind author kan masalahnya nggak boleh menyampaikan nama-nama gitu. Ada author statement contribution, Budiah ini apa, Bu siapa lagi apa, Pak siapa lagi apa gitu ya. Eh, namanya credit author statement itu. Lalu kita juga nominated reviewer mengusulkan kepada editor, yang terhormat editor, saya ingin eh, artikel ini direview oleh siapa 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 gitu ya, tulis di sini. Lalu alasan memilih reviewernya, jadi ya, reviewernya dipilih itu karena apa gitu. Jangan hanya saya ingin direview oleh Pak siapa, harus ditulis. Contohnya misalnya dia dipilih karena dalam 5 tahun itu konsisten meneliti di bidang yang sama dengan kami. Dia sudah memiliki 50 dokumen di Scopus, H-indeknya 13. Dan kami jamin, kami pastikan di antara kami tidak pernah memiliki hubungan kemesraan riset maupun publikasi sebelumnya. Nah, objektif. Nah, terakhir author ID dituliskan ya, email, aktif, orchid itu juga dibuatkan. Nah, kalau sudah baru boleh disubmit. Nah, beberapa QA ya, ini sudah saya buatkan dan ini linkable Bapak Ibu. Nanti PDF-nya saya serahkan ke Budia nih, boleh milih-milih yang sesuai dengan tema. Tapi tidak saya update lagi, ini Budia nggak cover. Nggak cover. Ya, Asisten dong, Prof. enggak lah. Ngoten, Bapak Ibu. Nah, silakan kita nanti diskusi aja. Monggo, Oke. dipandu, Terima Bu. kasih banyak, Prof. Muji, ya Allah luar biasa. Jadi tadi sudah apa ya, aibnya kita udah mulai terbuka sih. Kenapa kok kemarin gagal ya? Oh, udah dibongkar semua saya sama Prof. Muji. Rekan saya dan Bu Sherly sudah ada rekor berapa Bu kita ditolak. Bu Sherly kita sudah berapa kali ditolak Kita lebih dan banyak. ya, dan rata-rata memang aibnya udah kebaca semua tuh Kak, sama Prof. Muji. Mulai dari kita salah memahami skupnya, begitu ya. Terus sudah itu juga salah dalam mengupas metodologinya, ada yang kita overclaim, begitu dan lain-lain. Oke, saatnya Bapak dan Ibu untuk berdiskusi dengan Prof. Muji. Kira-kira ada yang mau memulai diskusi untuk sesi yang kedua ini? Monggo, Mungkin Bu Suta. silakan Bu Sherly. Oke. Terima kasih Prof. Muji. Saya juga salah satu ini pengikut Instagram. Oh gitu. Yang Tadi penting kan, bukan sekte aja. tadi kan disampaikan terkait state of art nih, Prof. Muji berdasarkan Oke. dari penelitian yang lain. Nah, itu seberapa banyak yang harus kita sampaikan atau bagian mana dari semua penelitian terdahulu yang kita masukkan di dalam state of art-nya itu? Oke, Bu. Terkait dengan jumlahnya, itu tergantung dari seberapa ya, masif riset di bidang itu gitu, Bu. Yang penting sebenarnya itu bukan banyaknya, tetapi pastikan bahwa semua referensinya itu dibahas secara mendalam gitu loh Bu, di state of the art. Saya boleh kasih contoh ya Bu? Boleh, monggo, Prof. Oke. Ini kemarin saya baru mengkonversi ini tugas akhir mahasiswa gitu. Ini di sini, tadi kan saya menyampaikan tentang introduction ya. Di bagian awal itu apa sih pentingnya riset ini itu akan terlihat di sini. Di
paragraf pertama introduction aja ini sudah ada 9 sitasi ya. Artinya ini penting gitu. Nah, lalu muncul ke state of the art. Di sini, di mana state of the art-nya itu dituliskan di sini ini orang-orang itu sudah meneliti apa saja gitu. Ya. Zhang. Jadi yang dimasukkan di sini itu kalau bisa ya Bu itu ya Zhang Li Wang dan sebagainya itu loh Bu ya. Ya pokoknya yang Robert Zhang dan et al. sebagainya ya gitu loh. Sehingga memastikan bahwa kita ini juga masuk dalam circle mereka gitu, dalam circle masalah mereka gitu loh. Ya. Nah, setelah itu ini tulis semua ya kayak gini. Nah, terus di sini tuh isinya adalah perdebatan. Namun dan sebagainya dan seterusnya kan. Nah, kemudian ini eh, baru disumurkan ya. The current, sebenarnya ini kaku ya kalimat the current state of the art ya, namanya mahasiswa ya kepala. Artinya recent ya, recent finding in this research itu apa saja terkait ini. Meanwhile, nah kata in contrast, nah ini loh Bu yang diperlukan tuh kayak gini. In contrast, meanwhile, in addition, however itu harus muncul beberapa kali kayak gini itu. Ya, nih. Lalu ini although ya, although ini macam-macam kayak gini. Meskipun previous study have successfully ya, meskipun penelitian sebelumnya itu sudah sukses untuk ini bla 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 bla. Ini coba lihat. Nah, ini several research gap remain, menyisakan penelitian apa ya research gitu, gap gitu. Sebenarnya ini terlalu kaku ya namanya pekerjaan mahasiswa ya. Udah bagus lah kayak gini. Nah pertama apa, kedua apa dan seterusnya. Nah untuk mengadres this gap bla 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 bla. Ini nah usulannya kayak gini aja Bu. Gitu. Maka apa yang harus ada? Pertama paragraf pertama itu menceritakan tentang urgensi riset. Paragraf berikutnya menceritakan tentang state of the art. Nah, dalam menyusun state of the art, biasanya kita menggunakan kalimat apa ya ini apa namanya kayak gini ya. Consequently, bla bla bla. Nevertheless, bla 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 bla. In addition dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat ini loh Bu, in contrast, meanwhile, however, dan therefore. Nah, itu harus muncul di dalam paragraf-paragraf. Ngoten mbok menawi nggih Bu Serli nggih yang diperkuat di situ gitu. Matur nuwun Yang sangat. pendahuluan itu sampaikan di situ itu debat gitu. Harus debat. Debat ya harus debat gitu. Orang kita sebenarnya malah terpersona apa ya mencari referensi yang malah sefrekuensi dengan kita gitu Bos. Hal ini di sejalan dengan penelitian ini sejalan banyak yang sejalan nggak mau cari yang kontra dengan penelitian kita rata-rata gitu. Ya. Rata-rata gitu. Jadi pengakuan dosa juga ini. Makanya di Ya, reject kan. iyalah Bu gitu. Ya, jadi kita lebih banyak cari pendukung riset kita daripada yang kontradiktif dengan penelitian kita begitu. Iya. Jadi nggak ada barunya ya, Pak ya, kalau kayak Iya. gitu ya. Nggih. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya mungkin Bu Anif kesulitan untuk open cam, Prof. Jadi ini di box message saya pengen nih Prof. Jadi terkait novelty tadi ada beberapa pilihan kan, novelty-nya bisa di konten, metode, analisis dan lain-lain. Nah, dari sekian novelty, apakah semua memiliki bobot yang sama untuk diakui reviewer atau bagaimana Prof? Ya, itu sudah saya urutkan Bu. Bobot terbesarnya ketika di gagasan, level 2 di metode, level 3 di penyajian hasil, level 4 di penyajian pembahasan. Kalau empat-empatnya ini novel semua, itu tempatnya adalah jurnal top tier. Nature. Ya, gagasannya baru, Oke. metodenya baru, hasilnya disajikan dengan cara baru, dibahas dengan cara-cara baru, itu menjadi first class artikel, first class jurnal. Tapi setidaknya salah satu harus ada. Secara bobot urutannya begitu ya, Oke, gagasan, berarti metode, tadi urutan ya penyampaian Prof hasil ya? pembahasan. Ya, Oke. Siap, siap, siap. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau berdiskusi? Halo, Nah, mungkin. Oke, Pak Amir, monggo Pak Amir. Silakan Pak Amir. ya terima kasih. Salam kenal Prof.
Ya, Pak Amir ya. Tadi Prof. Muji menyebutkan ada jurnal-jurnal terpuji, Prof. Oke. Nah, itu mungkin bisa di berikan contoh, Prof. Kebetulan kami kan dari teknik, Prof. Seperti Oke. triple E, triple E itu apa masuk juga, Prof, dalam jurnal terpuji? Dan Oke. untuk menjadi member itu bagaimana, Prof? Mohon informasi. Terima kasih, Prof. Oke, Terima kasih makasih Pak Pak Amir. Amir. Oke. Jadi jurnal-jurnal terpuji adalah jurnal-jurnal yang melaksanakan proses pengelolaan artikel sesuai dengan yang ditulis dalam jurnal policy mereka. Ya, taat terhadap aturan, KOP dan sebagainya. Perkara bayar dan tidak bayar itu masuk dalam jurnal bisnis model. Kalau open Hmm. access, autornya bayar, ya wajar. Kalau subscription access, yang bayar adalah publishernya, ya wajar. Jadi terpuji atau tidak terpuji, hubungannya bukan karena mahal atau murah, Ya. bayar atau tidak bayar. Tapi bagaimana jurnal itu mengelola artikel dari masuk sampai terbit, itu mereka juga taat terhadap etika publikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, IEEE apakah termasuk yang terpuji? Sepanjang pengetahuan saya sampai sekarang masih penerbit yang terpuji, Pak. Ya, karena mereka menerbitkan jurnal atas nama Scientific Society itu dan transparan. Nah, untuk menjadi member saya belum tahu Pak karena pangapunten saya tidak ke IEEE gitu. Silakan aja mungkin bisa menghubungi IEEE Indonesia dulu Pak untuk menjadi member di sana. Ngoten nggih Pak Amir nggih. Sesuatu yang saya tidak bisa menjawab pangapunten saya juga tidak bisa menjawabnya Bu Diah. Oke. Ada Terima lagi Pak kasih. Amir? Sampun, sampun, sampun. Ampun. Oke. Terkait novelty lagi nih, Prof. Jadi Bu Titin tanya. Jadi sebenarnya kita bisa mengukur mau submit di jurnal Q berdasarkan novelty nggih, Prof? Jadi semakin Iya, banyak novelty-nya kita udah pede nih untuk Q1. Tapi kalau novelnya cuma satu, kita ke Q4 deh. iya, iya. Oke. Kalau novelty-nya hanya di metode atau di penyajian hasil ya jangan jangan terlalu Hmm. berani ke sana. Tapi kalau novelty-nya ada di gagasan, ya kenapa tidak gitu. Ini, ini membuka aib lagi. Bu Sal Ya udah. enggak juga sih Bu. Enggak, kita kita pengalaman kita ini, Prof. Jadi Eh, sok-sokan ke Oke, nggak apa-apa. Kita udah banyak belajar, Bu Sarli. Alhamdulillah, insya Allah nanti ada yang lolos tahun ini ya, Bu Sarli ya. Mana sih yang bisa iyalah. Ya, yang penting tadi, teman-teman, jadi jangan menganggap revisi atau masukan dari dari reviewer dan editor itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan mental kita ya, Prof. Malah jadi perbaikan manuskrip kita malah Iya. jadi lebih baik begitu. Mereka tuh Oke. berbuat baik ke kita kok itu kan. Benar-benar banget. Iya kan? Saya malah senangnya kalau publikasi gitu ya, Prof. Publikasi submit terus sudah itu di reject dan disertai dengan alasan yang memang benar-benar apa sih yang bikin kita reject, dan rata-rata itu saya temuinya di jurnal internasional begitu, Prof. Iya, Jadi jarang betul. kalau yang jurnal nasional itu ya sekedar decline itu tanpa reasoning yang jelas kenapa artikel kita Oh. di decline Nah, gitu. itu Mulai dari termasuk situ. jurnal terpuji yang kayak gitu. Ya, dan terpuji. Jadi kalaupun menolak tapi tetap memberikan alasan Iya, sehingga benar banget. ya setidaknya itu tidak membuat yang ditolak itu sakit hati kan. Benar banget, Prof. Benar banget. Oke, masih ada pertanyaan, Prof, dari Bu Lilis. Izin bertanya lagi, apakah kelengkapan submission, acknowledgement, cover letter itu masuk dalam penilaian, Prof? Katanya. Begini, ada beberapa jurnal yang bagus itu sebagai mandatory file, Bu. Harus ada itu ya. Tapi ada juga yang enggak seperti itu. Nah, sekarang gini, misalnya Bu Lilis itu punya rumah kos gitu ya, Bu, di Surabaya. Bagi Bu Lilis, yang penting satu kamar laku 1 juta. Secara akuntansi, yang mau kos di situ itu dosen atau mahasiswa atau secara ekstrim misalnya, maaf ya, pencuri misalnya, kan nggak ada masalah karena ibu menyewakan kamarnya. Nah, sekarang bedanya begini, saya punya anak,
sekolah di Surabaya, lalu anak saya datang ke Bu Lilis, datang begini, Bu, saya mau kos, ini uangnya 1 juta. Nggak ada masalah kan? Nah, sekarang yang kedua, saya datang, lalu saya menemui Bu Lilis, saya bilang, Bu, saya nitip anak saya, ya, ini uang kosnya. Anak saya ini punya kebiasaan begini-begini. Mohon bisa dibantu untuk mengawasi. Kalau ada apa-apa, ini nomor telepon omnya yang ada di Gresik. Kira-kira diterima yang mana, Bu, secara hati? Yang kedua, Yang Prof. kedua. Nah, itulah kita submit itu harus memudahkan editor. Yang kedua, pertanyaan ini, Bu. Berapa kali Ibu membeli barang-barang rumah tangga sebenarnya tidak dibutuhkan tapi hanya kasihan sama penjualnya? Pernah enggak, Bu? Pernah. Pernah kan? Ya, berapa kali Ibu menaikkan nilai mahasiswa bukan karena kepintarannya, tetapi karena kesantunannya, karena kelengkapan tugas dan kerapiannya. Pernah pasti. Nah, kita juga anggap saja kita itu sebagai kaum-kaum duafa publikasi gitu lah, Bu, yang berharap editor itu tidak hanya melihat tulisan kita, tapi melihat ini kok Belas serius kasih. banget ya. Mau publikasi saja pakai cover letter, ditandatangani ketua LPPM, dia juga ada ini tunjukkan itu. Mungkin editornya bilang, ah ini nggak menarik, tapi kok mesakno ya, wis gawe macam. Nah, cobalah kita sekarang jadi manusia-manusia yang kayak gitu. Nggak ada salahnya kok, saya juga begitu sampai sekarang. Ya. Iya, siap. Iya, Ya. benar itu ya, Prof ya. Jadi Iya, memang iya, Bu, benar-benar. iya, Mencari belas kasihan ya. iya loh, Bu. Jenengan loh, nanti siang jam 12 itu di rumah terus ada ibu-ibu sepuh gitu kan, jualan centong, apa irus, apa muntu gitu. Kan sudah punya itu di dapur. Tapi kadang-kadang kan game mriki Mbah kula tumbas kalih. Sebenarnya itu hanya karena empati kita. Oh, kok serius ya, mereka lebih memilih untuk berjualan daripada sekedar meminta-minta di lampu merah gitu. Nah, editor is human being, Bu, tenang aja. Mereka Ya, juga ya, orang-orang yang dilengkapi dengan hati. Nah, ya. Ini editor internasional langsung loh, Mbak, yang Iya, bilang, Bu oke. Lilis. Udah dikasih. Berarti memang Ah, maksudnya di luar sana itu juga begitu ya, Prof. Melihat sisi seperti itu juga, nggih. Nggak hanya semuanya, pure Bu. untuk penelitiannya saja atau artikelnya saja gitu, nggih. Ya, eh, itu kan topeng aja, tuh, Bu. Iya. Nah, kita aja beli bakso juga tetap memilih yang banyak toppingnya, toh. Gitu. Nah, benar banget. iyalah, Bu. Ya, siap, Siap. Prof. Matur nuwun. Terima kasih. Masih ada 10 menit lagi, Bapak dan Ibu. Masih adakah, Prof, terkait ini, Prof? Tadi kan Bu Lilis lihat dari sisi enlistment, cover letter, sama submissionnya. Kadang bisa nggak, untuk jajaran autor begitu itu menjadi pertimbangannya editor sama reviewer nggak sih, Prof? Jadi istilahnya, oh ini masih masih track recordnya penelitiannya masih kecil nih, jadi kayaknya nggak dulu deh gitu. Atau Buatan. harus, oh nggak ada ya, Prof ya. Jadi Buatan. kolaborasi dengan, oke, berarti nggak masalah Ah, kalau kita yang masih baru mulai, nggih. itu apa? Mm-mm. Secara etika publikasi juga nggak boleh memandang kayak gitu, nggak boleh. Ya melihat apakah author baru atau author lama, nggak boleh membedakan suku, Mm-mm. gender, semuanya nggak, tidak dibedakan, sama. Oke, karena pernah ada kasus, Prof. Jadi bukan kasus sih, jadi ada kayak seperti TIF. Jadi kalau mau publikasi baru pertama kali rekrut dulu tuh yang itu jadi author, rekrut yang udah guru besar lah, udah ahli di bidangnya lah. Jadi jangan jangan single yang baru-baru sama-sama peneliti baru gitu. Ada yang tipsnya ngasih tips seperti itu. Jadi enggak ya, Enggak, Prof ya. Jadi mereka kan di enggak. sana tuh blind, sifatnya blind review ya, Prof ya. Iya, Jadi nggak lihat autornya, nggih. enggak, dan Oke. nggak boleh Dan nggak boleh. membeda-bedakan author berdasarkan apa latar belakang yang tidak Mm-mm. berurusan dengan itu, nggak boleh. Mm-mm. Oke, siap. Ada Kalau lagi Bapak dan Ibu? jumlahnya, Oh, Prof, monggo, monggo, Bu Lilis. kalau jumlah autor, apakah ada Eh, umumnya berapa begitu? Mboten. Sekarang udah digantikan menjadi kredit author statement, Bu. Yang penting misalnya
ini di 5 orang. Nah, Budiah itu bagian conceptualization, data curation dan sebagainya. Lalu Bu Lilis itu metodologi, validation, data collecting dan sebagainya itu ditulis di situ. Yang penting ada itunya. Yang penting Oke. ada Oke. kontribusinya. Statement kontribusi di setiap author harus memiliki itu. Walaupun hanya sekedar writing uh, apa ya ikut dalam writingnya itu nggak masalah. Hmm. Ya, atau project administration-nya juga boleh. Ya. Yang penting Administrasinya saja boleh ya, Prof. dari sisi Ya administrasi. Berarti ya. boleh itu. Justru kan itu Oh. sesuatu yang transparansi kan. Kalau memang dia itu hanya sebagai project administration ya apa adanya akui gitu. Hmm. Mm-mm. Kalau untuk yang misalkan dibacakan ke orang gitu, kemudian orang itu kita masukkan ke dalamnya author, itu juga bisa, Prof. Kan juga berkontribusi Selama untuk mereview. dia kan mereview memberikan masukan kan. Iya. Hmm. Ya, itu kan berarti kan ada termasuk yang misalnya itu bagian ini validation kan? Validation. Hmm. Ya, atau writing first draft itu juga bisa kan masuk di situ. Hmm. Atau cukup dimasukkan ke acknowledgement begitu, Prof? Tidak Nah, masuk ke jajaran author. itu lebih lebih bagus ya kalau di acknowledgement juga boleh. Tapi yang penting itu secara etika publikasi jangan pernah menghilangkan nama orang yang berkontribusi atau menambahkan nama orang yang tidak memiliki kontribusi apapun. Itu aturan mainnya. Nah, besar kecilnya kontribusi tergantung sekarang menjadi urutannya. Urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5 biasanya yang belakang yang memiliki kontribusi kecil. Oke. Siap, siap, siap. Oke, Bapak dan Ibu masih ada waktu sedikit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait presentasi Prof. Muji yang luar biasa ini. Monggo, Bapak dan Ya. Ibu. Nanti biasakan gini nggih, Bapak Ibu nggih kalau submit jurnal tuh pakai cover letter gini nggih, nanti minta kop ke Bu Diah itu. Mm-mm. Ya. Sebutkan namanya itu. Editor chief apa, kami submit artikel dengan judul ini, bla 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 bla, ditandatangani. Nonton nggih? Belum Oke, pernah tahu bikin kayak gini. belum, belum, Bro. Nggih. Jadi jelas di situ ada cover letternya. Nah ini yang kemudian saya sebutkan eh, apa ya? Saya mau kos ke rumahnya anak saya mau kos ke rumahnya Bu Lilis diantarkan oleh orang tua. Nah orang tua kita itu kan lembaga penelitian. Oke. Ya. Siap, saya sebagai yang ada di LPPN siap loh Bapak dan Ibu. Wah iyalah wajib nanti ditambahin ini Bu apa approved by ya di approve by gitu. Oke, jadi ada pernyataan approved by. Ya by Bu Diah Wijayanti Suta. Tuh bagi editor itu seneng itu kalau ada author yang tertib kayak gitu. Nganggep menel. Iya, Niat. niat menel. Ya, mungkin ini ada lagi Bapak dan Ibu atau udah cukup? Cekap nggih. Nah, oke cukup kayaknya udah gatel udah pengen nulis sebenarnya. Terus Ya. oke, terakhir Prof, ini fakta atau mitos di dalam dunia publikasi. Jadi, artikel yang cenderung open access itu apakah artikel yang memang nanti lebih banyak untuk menerima kita. Jadi rejected-nya tuh tidak terlalu banyak begitu, Prof. Jadi biasanya kalau ada kita tuh bisa, kita submit di itu sih berbayar mahal tapi kok cepet kok diterimanya begitu. Proses redaksinya nggak terlalu susah. Kalau gratis itu cenderung lama nunggunya gitu, Prof. Itu mitos atau fakta, Prof? Mitos. Mitos ya, Prof ya. Jadi Ya. teman-teman banyak yang masih itu, jangan di situ gratis tapi waktu tunggunya pasti lama gitu. Ada yang seperti itu. Jadi lebih milih yang berbayar katanya lebih cepat diterimanya. Tapi itu mitos ya, Prof ya. Mitos karena Mitos ya. membayar atau tidak membayar itu hubungannya dengan jurnal bisnis model, bukan Oke. hubungannya dengan layanan. Kalau satu jurnal melakukan tindakan kalau bayar dipercepat berarti itu bukan jurnal terpuji. Uji. Oke. Iya. Dan terakhir,
kapan sih Prof kita harus bersabar begitu menunggu manuskrip kita? Kadang ada kita waiting assignment-nya menunggu di review pertama kali itu ada kita sudah sampai 6 bulan begitu Prof. Dan kapan kita harusnya menarik untuk withdrawal artikel kita atau kita udah disabar untuk menunggu begitu Prof. Idealnya. Hmm. Idealnya menunggu sabar agar artikel kita bisa diproses oleh jurnal begitu Prof. Ini Ya, kejadian kepada teman-teman kami. oke. Jadi yang pertama yang harus dilakukan jika kita lihat sebelum submit itu harusnya kita itu membaca beberapa artikel di beberapa isu terakhir mereka. Kita tahu mereka itu apa ya, runtime-nya itu berapa lama gitu dari submit sampai ini. Kalau dari situ kita udah tahu lama ya nggak usah masuk kan gitu. Oke. Nah, itu. Lalu kita baca di editorial proses di situ atau peer review proses. Itu kan rata-rata jurnal itu eh, diterima, direview dan seterusnya. Kalau tidak ada waktunya, tulis dulu email ke editor. Oke. Editor, saya mau submit ke jurnal ini, saya sudah membaca jurnal policy-nya, tapi kok tidak ada kepastian waktunya. Apakah Anda boleh menginformasikan? Kalau editornya menjawab, berarti itu editor jurnal terpuji. Kalau nggak menjawab, Benar. lupakan aja. Itu. Nah, seberapa waktu kita sabar menunggunya? Tergantung kalau di jurnal itu mengatakan bahwa di situ review speed-nya itu 2 bulan, ya berarti sebelum 2 bulan kita nggak boleh email mereka dong, ya kan? Tapi kalau sudah melampaui, boleh kita melakukan email. Nah, dilakukan email nanti akan dibalas. Kalau 2 kali email dan tidak balas, yang ketiga kalinya boleh Ibu melakukan withdrawal. Yap. Itu Jadi punya intinya. bayangan seperti itu. Ya, tidak boleh kita kalau ini Bu, kalau kita punya satu artikel tidak boleh ada mawar di tangan dan melati di pelukan ya. Harus selesai satu-satu dulu ya. Jangan sampai kita submit ke jurnal ini belum ada keputusan, kita submit lagi ke jurnal lain ya. Gitu. Nah, itu. Jadi harus selesai dulu di satu jurnal dan baru ke jurnal yang lain. Jangan sampai satu mawar itu ada di tangan dan ada di pelukan orang yang berbeda. Iya, Prof. Ya, jadi kita Itu. harus mengenal karakteristik dari jurnal yang akan kita submit ya, Prof. Ya. Ya, harus didalami dulu. Oke. Gitu. Berapa banyak proses reviewnya, berapa lama. Baru Iya. setelah umpamanya kita tidak ada tindakan dari jurnal dalam waktu yang tidak tentukan, kita boleh beremail ya, Prof. Ya. Iya, boleh. Oke. Nah, yang kedua, ini Bu, kalau bisa itu kita itu punya target ya. Saya tanya nih, Ibu sebagai ibu rumah tangga, tapi jangan bilang nanti nggak pernah masak ya Bu. Ibu sebagai rumah tangga itu, Ibu merasa tenang kalau di dalam lemari penyimpanan beras itu ada berapa kilogram atau berapa liter beras? 5 kilo. 5 kilo, oke, 5 kilo ya. Nah, itu baru tenang kan sebagai seorang Iya. ibu. Nah, sekarang saya tanya, standar ketenangan sebagai dosen itu punya berapa artikel yang sedang diproses di jurnal? Yang penting BKD aman, Prof. Nanti. Yang penting BKD aman. Itu sama dengan ibu punya beras cuma 1 kilo aja. Nah, gitu. Maka kalau berasnya ibu itu 10 kilo gitu, kecer sidik pangan manuk ben lah rapopo. Atau ibu punya uang 1 miliar gitu, hilang 5.000 itu rapopo. Sama ya, ketika kita punya 5 artikel di jurnal yang sedang diproses gitu, reject satu itu enak aja gitu, nggak ada masalah gitu. Nah, ibu yang tenang itu ketika stok berasnya banyak. Oke. Peneliti yang tenang ketika stok artikelnya banyak. Sampai ketika di reject pada saat makan dan tidak mengganggu selera makan, berarti itu adalah peneliti yang memiliki stok artikel melimpah. Itu dari Semoga saya, kita Bu. semua. Iya gitu. Analoginya masuk, Prof. Kuat Masuk hari dong. ini. Ya Kuat gitu. hari ini, teman-teman. Ya, Wah, nggih. luar biasa, Prof. Ini waktunya sudah selesai, Prof. Alhamdulillah. Nggih. Ya, Siap. ini sebenarnya
sudah diwakilkan oleh Bu Lilis dan Bu Sally dari teman-teman semuanya Hmm, sebenarnya Prof. Jadi Prof ya. Muji luar biasa, terima kasih banyak di sela kesibukannya Prof untuk berbagi ilmu di mana-mana. Prof bisa bersedia hadir untuk di komunitas kecil kami, tapi nanti saya harap dari pertemuan ini kita sudah akan bisa menghasilkan suatu artikel yang dimana sebenarnya di situ ada kontribusi Prof Muji dalam menyusun dalam membantu kami menyusun begitu Prof. Jadi jangan jangan Iya. apa ya salah Prof Muji itu kontribusinya juga luar biasa dan terus berkarya Prof lewat postingan-postingan Prof. Jadi karena secara tidak sadar Prof juga udah berkontribusi terhadap kami begitu Prof. Gitu. Jadi abaikan kata-kata haters dan Makasih. lain-lain Prof. Kalau ada, tapi kayak saya rasa tidak ada deh. Begitu Prof. Iya. Jadi ini saya kira sudah selesai diskusinya, Oke. Prof, dan izinkan saya nanti mengupload kembali record hari ini ya, Prof, di YouTube kami biar nanti bisa diulang-ulang oleh teman-teman dosen kami tidak apa-apa ya, nggih, Prof ya. Silakan, monggo, Bu. Alhamdulillah. Jadi kami mohon izin dulu record kami nanti akan di-up di Ya. YouTube kami sehingga teman-teman rekan-rekan yang saat ini memang tidak konsen untuk ikut ini karena ada kegiatan lain bisa nanti diulang lagi untuk Nanti kirim ke saya juga linknya ya. siap siap Prof Ya, siap saya nanti coba akan kami kirim. potong-potong, saya up ke medsos saya dan saya tag ke Stikes. Ya luar biasa. Terima kasih Prof. Beri tepuk tangan Eh, dong teman-teman secara online untuk Prof Muji. makasih. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Prof. Nanti untuk tindak lanjutnya kami akan beremail, nggih, Prof. Ke Siap. Prof Muji. Prof Muji Nggih. sehat selalu dan jangan kapok untuk kami seandainya nanti kami undang lagi untuk berdiskusi dan Prof Muji nanti infokan kepada kami kalau main ke Surabaya. Ya, Prof Muji nanti kita akan menghospitality dengan baik Prof Muji. Seandainya main-main ke Surabaya, Prof. Jadi kita yang Hospitality, Bu, jangan hospital ya. oh ya, salah pilih scoop nanti. Kita yang punya Surabaya walaupun kecil, Prof. Jadi jangan khawatir, Siap. Prof. Oke. Nggih. Terima kasih sekali lagi, Prof. Sehat selalu dan Prof dilancarkan segala urusan dan Amin, jangan amin. pernah putus untuk berbagi ilmu dengan kami-kami yang masih jauh lebih minim pengalaman begitu. Terima kasih. Saya tutup diskusi pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nanti kita itu ya Bapak dan Ibu kita berdiskusi lebih lanjut lewat grup WA grup. Nantinya ada beberapa materi yang Prof Muji akan share pada saya, nanti akan saya juga forward ke Bapak dan Ibu sekalian untuk pembelajaran. Terima kasih, saya tutup untuk pertemuan hari ini mewakili Ibu Ketua yang saat ini masih ada kegiatan lain begitu. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk foto bareng dulu Prof Muji. Ya, teman-teman yang merasa bisa untuk open cam, bisa open cam dulu. Oke ya, semuanya ada di mobil Prof ini. Semuanya rata-rata ada di mobil kalau udah Di habis Sabtu ini. kampus. Iya. Oke. Ya, makasih. Kita cheese. 1, 2, 3. Senyum terbaiknya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Masih banyak sekalian. Prof. Oke. Selamat Nggih. melanjutkan aktivitas Prof Oke, Muji. siap. Terima kasih Pamit nggih. banyak. Ya, Oke, Prof terima Muji. kasih. Kita semua. Oke. Salam.